Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Ho, Cah Ayu, apa kau punya putera atau puteri? Tanya Kamakanaka. Ada satu putera, jawab Ayu Wandira. Ho, bila kau tak sengaja menewaskan penjahat itu, keturunan atau keluarganya melakukan hal yang sama pada puteramu, apa kau menerima itu dengan ikhlas dan lapang dada? Tanya Kamakanaka. Aku jelas tak ikhlas, apalagi lapang dada, jawab Ayu Wandira. Ho, ada baiknya, lebih baik kau urungkan niatmu untuk membalas penjahat itu. Maka tak ada lagi saling balas dalam arti membalas dendam. Dendam itu akan berhenti dengan sendirinya di saat kau ikhlas dan lapang dada menerima situasi, kondisi dan keadaanmu. Ujar Kamakanaka. Semua yang di dalam bilik itu terkejut mendengar ujaran Kamakanaka pada Ayu Wandira, terutama Jambu Nada. Dendamnya pada Layang Samba tak terhingga. Namun isi ujaran yang besarnya penuh kebenaran yang hakiki. Yang besar, jika demikian, buat apa kita belajar olah kanuragan, bila kita tak menewaskan para penjahat atau lawan kita? Tanya Ayu Wandira bingung. Ho, olah kanuragan adalah ilmu pengolah tubuh, buat memperkuat tubuh supaya sehat secara fisik dan jiwa. Bila kita gunakan olah kanuragan untuk menegakkan keadilan dan melawan keangkara murkaan, seyogyanya kita tak ringan tangan memberi luka yang parah maupun mengambil nyawa para penjahat itu. Kalau tak mau mengambil nyawa para penjahat itu, sebelumnya kita harus melatih diri sendiri memiliki kemampuan yang lebih dari para penjahat itu. Dengan kemampuan lebih itu, kita akan mudah merubuhkan lawan tanpa membinasakannya. Kita bisa menekan para penjahat yang sudah kalah itu, untuk kembali ke jalan yang benar. Karena manusia lahir berada di jalan yang benar, setelah tumbuh besar, manusia itu menjadi penjahat. Tugas kita adalah menyadarkan para penjahat itu, ujar Kamakanaka panjang lebar. Ayu Wandira tak paham semuanya, namun dia tahu, ujaran-ujaran yang besarnya berisi wejangan hidup. Dia teringat pada Mahisa Dharma putranya yang dia titipkan di rumah Ki Danu kepala pedukuhan Woro Wetan. Celaka, putraku, teriak Ayu Wandira meloncat ke samping Jambu Nada. Ada apa Kang Bok? Tanya Jambu Nada heran. Dharma ada di rumah Ki Danu kepala pedukuhan Woro Wetan ini. Aku takut penjahat yang duel dengan ayahmu ada di sana. Jawab Ayu Wandira bersiap untuk pergi. Ho, sabar Cah Ayu. Mari ikut aku bertemu adik Gana, ucap Kamakanaka pada Ayu Wandira. Akhirnya Ayu Wandira bersama Kamakanaka, Jambu Nada, Gagak Seta dan Lingau ke bilik Lokapala, sedangkan Nigram menemani Mawar di bilik Arya Kamandanu. Ayu Wandira meminta maaf pada Lokapala atas kelakuannya. Lokapala tak mempermasalahkan itu. Ho, adik Gana, aku berniat membawa Kamandanu ke pertapaanku di Padang Junrung. Ucap Kamakanaka pada Lokapala, Kakang, ikutlah bersamaku. Aku ada sebuah pulau di timur Pulau Jawa Dwipa, Pulau Kencana Lokapala. Kalian semua ini, menetaplah di pulauku itu. Pulaunya luas Kakang, ada 800 laksa depannya. 800 laksa depannya sama dengan 80 hektar. Balas Lokapala tak mengizinkan Kamakanaka kembali ke Padang Junrung. Bagaimana adik Seta? Tanya Kamakanaka pada Gagak Seta. Bila menurut Kakang baik adanya, aku ikut saja. Selama ini aku tinggal di atas bukit. Sehari-hari aku mancing di muara sungai ini. Aku ikut Kakang mau kemana? Jawab Gagak Seta. Ho, begitu ya? Baiklah. Aku akan tinggal menetap sementara di Pulau Kencana Lokapala milikmu adik Gana. Ucap Kamakanaka pada Lokapala. Lokapala sangat senang sekali. Hahaha, iya bagus-bagus.
sekalian Kakang Kanaka dan Kakang Seta bisa bertemu istriku Kencana Ambarningsih? Sahut Lokapala, oh, jadi adik Kencana adalah istrimu. Hohoho, selamat adik Gana, balas Kama Kanaka senang, iya Kakang, kalian berdua akan bertemu Dinda Kencana di pusarannya. Seru Lokapala, wajahnya menjadi sendu. Apa maksudmu adik Gana? Tanya Gagak Seta yang kadang-kadang telat mikir. Lokapala pun bercerita tentang Kencana Ambarningsih istrinya dan tentang Kusumawardhani atau Mawar anaknya. Tentang kelima murid wanita Kencana Ambarningsih yang memiliki keinginan menjadikan mereka istri-istrinya sebagai pengganti Kencana Ambarningsih. Mereka terkejut, Lokapala rupanya bukan eyang dari Mawar melainkan ayah biologisnya. Yang lebih terkejut lagi adalah Jambunada. Dia merasa sangat bersalah telah mengajak duel ayah kandung Mawar. Dia berjanji dalam hatinya akan membalas kebaikan Lokapala padanya. Hohoho, baiklah, baiklah. Sudah saatnya kita menjenguk adik Kencana walaupun di pusarannya. Ucap Kama Kanaka agak sedih karena dia sangat menyayangi Kencana Ambarningsih sebagai seorang adik. Adik Gana, kau sangat beruntung memiliki istri sebanyak itu, canda Gagak Seta. Semua yang mendengarnya tertawa termasuk Lokapala. Ah, Kakang Seta, kalau kau mau, banyak murid-murid istriku yang bisa mendampingimu. Sahut Lokapala tertawa. Setelah semuanya kembali diam, kalian ingat dengan emas permata yang kita dapatkan dari adik Wijaya? Nah, emas permata punyaku. Ku benamkan bersama peti-petinya di dasar muara sungai ini, tepat di bawah kapal Jongmu adik Gana. Ada 12 peti, aku berniat tinggal di pulaumu adik Gana, maka dari itu, 12 peti berisi emas permata punyaku itu, ku bawa serta, mungkin kita semua akan memerlukannya. Aku sekarang akan mengangkatnya, apa kau keberatan adik Gana? Tanya Gagak Seta bertanya pada Lokapala yang terbaring di pembaringan. Ah, Kakang Seta, lakukan apa yang menjadi niatmu. Kita orang sendiri, tanpa harta emas permatamu pun, aku tetap memaksamu menetap bersamaku di pulau itu. Orang-orangku adalah orang-orangmu juga. Lingau, kau harus taat dan patuh pada uakmu ini, begitu juga dengan Kakang Kama Kanaka uak besarmu. Jawab Lokapala pada Gagak Seta dan meminta Lingau mematuhi kedua kakangnya. Baik guru, balas Lingau menunduk takzim. Baiklah adik Gana, setelah keluar dari bilikmu ini, aku akan mengangkat 12 peti itu. Sahut Gagak Seta. Lingau, bantu uak setamu, ucap Lokapala tersenyum. Lingau pun bergegas mengikuti Gagak Seta yang keluar dari bilik Lokapala. Sekarang di dalam bilik itu tersisa Kama Kanaka, Jambunada dan Ayu Wandira. Kama Kanaka pun menceritakan tentang putra Ayu Wandira pada Lokapala, dan niatnya membawa serta Ayu Wandira dan putranya untuk tinggal menetap di Pulau Kencana Lokapala. Sebelumnya dia berencana membawa Ayu Wandira dan putranya ke Padang Junrung. Hohoho, begitulah adik Gana, ujar Kama Kanaka. Ayu Wandira tak berani membantah. Memang dia memiliki adat yang sedikit aneh, namun menghadapi eyang besarnya, dia benar-benar kena batunya. Dia nurut saja saat ditanya kesediaannya tinggal menetap di Pulau Kencana Lokapala. Tapi eyang besar, bagaimana dengan tugasku sebagai senopati? Tanya Ayu Wandira bingung. Hohoho, memang tak etis begini. Namun aku ada pemikiran lain. Melihat dan memahami gerakan Pangeran Adityawarman yang bermuatan politik adu domba, lebih baik kau menyingkir dari pekerjaanmu di pemerintahan Majapahit, tak baik buat dirimu. Kau tak bisa berpijak dengan baik bila di pihak sana tak benar, kau pun ikut tak benar. Nanti kau akan ditemanin Jambunada ke rumah Ki Danu dan bawalah putramu ke sini. Setelah itu, kita ke Pulau Kencana Lokapala, ucap Kama Kanaka.